Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Math My Day. Hari ini kita akan bahas mengenai dimensi 3, yaitu jarak antara titik dengan bidang. Nah, pengertiannya, misalkan ada bidang V dan ada titik P. Jarak antara titik P dan bidang V adalah ruas garis yang terpendek. Nah, kemarin saya sudah bahas untuk mendapatkan ruas garis yang terpendek itu harus tegak lurus yang menghubungkan titik P dengan bidang V. Kalau sebelumnya di jarak antara titik dan garis, kita buat garis dari titik P yang tegak lurus dengan garis K. Kalau sekarang kita buat garis dari titik P yang tegak lurus dengan bidang V. Nah, jadi kita buat garis dan garis ini harus tegak lurus dengan bidang V. Berikutnya adalah kedudukan titik pada bidang. Sudah saya bahas di video yang pertama bahwa kedudukan titik terhadap bidang itu ada dua. Yang pertama adalah titik tersebut terletak pada bidang. Jika titik terletak pada bidang, maka jaraknya adalah 0. Sama seperti pada garis yang kemarin. Sekarang yang kedua, jika titik tersebut terletak di luar bidang. Nah, maka langkah-langkah untuk menghitung jaraknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah bidang yang memuat titik P dan tegak lurus dengan bidang V. Jadi kita buat bidang yang baru dan harus memuat titik P dan juga tegak lurus dengan bidang V. Yang kedua adalah tentukan garis G yang merupakan perpotongan dari kedua bidang. Yang ketiga, jarak titik P ke bidang V itu adalah jarak titik P ke garis G. Jadi kalau kalian ingin belajar mengenai jarak antara titik dan bidang, kalian harus memahami dulu mengenai jarak antara titik dengan garis. Selanjutnya kita akan bahas latihan soalnya. Kubus PQRS TUVW memiliki panjang rusuk 6 cm. Titik E ada di pertengahan garis RV. Tentukan jarak antara titik dan bidang A. U ke PSWT, B. S ke PRVT, C. E ke SRVW, dan yang terakhir R ke ESQ. Nah, kita kembali lihat kubusnya, kita tentukan panjang sisinya. Di soal ada keterangan bahwa panjang rusuknya adalah 6 cm. Maka panjang PQ adalah 6 cm. Lalu yang kedua ada titik E di pertengahan garis RV. Nah, ini adalah titik E, karena dia ada di pertengahan garis RV, maka panjang RE adalah 3 cm dan panjang EV adalah 3 cm juga. Didapat dari 6 cm kita bagi 2. Kita akan bahas soal yang pertama, yaitu jarak antara titik U ke PSWT. Ini adalah titik U, lalu ini adalah bidang PSWT. Nah, sekarang kita akan menentukan bidang yang memuat titik U dan tegak lurus dengan bidang PSWT adalah bidang apa, Yong? Jawabannya adalah bidang PQT. Nah, ini bidangnya yang warna kuning. Berikutnya, kita akan menentukan titik potong antara kedua bidang, yaitu bidang PSWT dan bidang PQT. Nah, titik potongnya ada di garis PT. Nah, karena kita sudah bahas kalau perpotongan dua buah bidang itu berupa garis. Kalau perpotongan dua garis, dia berupa titik. Nah, ini garisnya. Nah, sekarang kita akan menghilangkan bidangnya. Jadi, jarak titik U ke PSWT adalah jarak titik U ke garis PT. Nah, manakah jaraknya? Jaraknya adalah panjang garis UT. Karena UT merupakan sisi pada kubus, maka panjangnya adalah 6 cm. Soal yang B, jarak titik S ke PRVT. Ini adalah titik S, lalu ini adalah bidang PRVT. Nah, sekarang kita juga akan menentukan bidang yang memuat titik S
dan tegak lurus dengan bidang PRVT. Bidang apa ya jawabannya? Jawabannya adalah bidang SQUW. Nah, bidangnya warna orange ini. Lalu, di manakah titik potong kedua bidang ini? Kedua bidang ini, kalau kita lihat di gambar, akan berpotongan di tengah. Jadi, kita buat garis AB. Nah, ini adalah garis AB-nya. Bidangnya kita hilangkan. Nah, jadi jarak antara titik S ke PRVT adalah jarak titik S ke garis AB. Nah, berapakah jaraknya? Atau apakah jaraknya? Jaraknya adalah panjang garis SA. Nah, berapakah panjang garis SA? Jawabannya adalah 3/2 cm. Kenapa? Karena titik A ada di pertengahan PQRS. Dia merupakan perpotongan kedua diagonal sisi pada alas. Dan B, perpotongan diagonal sisi pada tutup. Karena di persegi, maka diagonal sisinya selalu berpotongan di tengah dan membagi menjadi 2 sama panjang. Jadi panjang SA adalah setengah dari panjang SQ sama dengan 3/2 cm. Selanjutnya yang soal C, jarak titik E ke SRVW. Ini adalah titik E, lalu ini adalah bidang SRVW. Nah, dari soal ini sudah terlihat kalau titik E itu terletak pada bidang SRVW. Karena dia terletak pada bidang, otomatis jaraknya adalah 0 cm. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Jarak titik R ke bidang ESQ. Ini adalah titik R, lalu ini adalah bidang ESQ. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan menemukan bidang yang memuat titik R dan tegak lurus dengan bidang ESQ. Nah, jawabannya bidang apa, ayo? Jawabannya adalah bidang PRVT. Nah, PRVT itu tegak lurus dengan bidang ESQ. Nah, tapi di gambar sepertinya kan tidak tegak lurus ya. Kalian harus ingat bahwa bidang itu adalah sesuatu yang bisa diperluas secara tidak hingga. Secara tak hingga, ya kan? Jadi kalau kita perluas bidangnya, maka dia akan jelas berpotongan tegak lurus. Oke, sekarang di manakah perpotongan kedua bidang ini? Jawabannya adalah di garis AE. Nah, ini adalah perpotongan dari bidang ESQ dan PRVT. Sekarang bidang yang kita hilangkan dulu. Jadi jarak titik R ke bidang ESQ adalah jarak titik R ke garis AE. Nah, sekarang apakah kita bisa langsung menentukan jarak antara R ke AE? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya kan? Kalau sudah belajar mengenai jarak antara titik dengan garis, kalau kita tidak bisa langsung menebak panjang jaraknya, otomatis langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari jaraknya adalah membuat segitiga yang memuat titik dan bidang. Nah, segitiga apa? Segitiga ERA. Ini adalah segitiga ERA. Dari gambar kita dapat tahu bahwa segitiga ERA merupakan segitiga siku dan sudut siku-sikunya adalah sudut R. Oke, ini adalah gambar segitiga ERA. Kita tentukan panjangnya masing-masing. Panjang ER adalah 3 cm. Lalu panjang RA adalah 3/2 cm karena dia merupakan setengah dari diagonal sisi. Selanjutnya kita mencari panjang EA. Dengan menggunakan Pythagoras kita mencari AE atau EA sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 3/2 dikuadratkan. AE sama dengan akar 9 ditambah 18. AE sama dengan akar 27. 27 bisa kita uraikan menjadi 9 kali 3.
ya kan? Sehingga panjang AE adalah 3 akar 3 cm. Nah, sekarang kita tentukan dulu, manakah garis yang merupakan jarak titik R ke garis AE. Jadi dari titik R ini kita tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan AE dan dia akan berpotongan di R aksen sehingga jaraknya adalah RR aksen. Nah, untuk mengetahui panjang RR aksen, kemarin saya sudah bahas, kita akan menggunakan konsep kesamaan luas pada segitiga. Nah, untuk segitiga yang pertama, kalau alasnya adalah RA, maka tingginya adalah ER. Ya kan? Atau setengah kali AR kali ER sama dengan kalau alasnya AE, tingginya adalah RR aksen, karena tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Nah, jadi setengahnya bisa kita coret agar lebih mudah menghitungnya. Kita masukkan AR adalah 3 akar 2, lalu ER adalah 3, dan AE adalah 3 akar 3. Nah, jadi kita punya 3 akar 2 dikali 3 sama dengan 3 akar 3 dikali RR aksen. Nah, kita pindah ruas. RR aksen sama dengan 3 akar 2 dikali 3 per 3 akar 3. 3-nya juga bisa kita coret, lalu ketemu RR aksen adalah 3 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Sehingga panjang RR aksen adalah akar 6 cm. Sehingga jarak titik R ke bidang ESQ adalah akar 6 cm. Nah, sudah selesai untuk materi jarak antara titik dengan bidang. Karena soalnya di sini agak singkat, nanti saya akan buat part yang kedua yang khusus untuk membahas latihan soal mengenai jarak antara titik dan bidang agar videonya tidak terlalu lama. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.